Siapa yang tidak mengenal sosok pangeran satu ini? Sejak terpilih sebagai putra mahkota kerajaan Saudi pada April 2015 lalu, namanya menjadi kian dikenal publik internasional. Bagaimana tidak, di usianya yang terbilang sangat muda, pangeran yang karib dipanggil MBS ini tetap menelurkan sejumlah kebijakan yang justru menimbulkan pro dan kontra. Bahkan sampai-sampai berencana mengubah wajah Arab Saudi yang ultra konservatif jadi lebih moderat dan liberal. Masa kecil. Bernama lengkap Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau Muhammad bin Salman alias MBS, merupakan putra pertama Raja Salman dari istri ketiganya, Fahda binti Falah bin Sultan Al-Khitalain. Dilansir laman The Guardian, MBS lahir pada 31 Agustus 1985 di kota Jeddah, Arab Saudi. Diketahui pangeran MBS ini adalah anak tertua di antara anak-anak ibunya dan menjadi anak ke-8 serta putra ke-7 dari ayahnya, Raja Salman, yang saat ini menjadi penguasa monarki kerajaan Saudi. Bagi yang belum tahu, Raja Salman memiliki 3 orang istri di mana ia dikaruniai 13 anak. Nah, istri pertamanya bernama Sultana binti Turki Al-Sudairi yang lalu dikaruniai 6 orang anak, di antaranya Pangeran Fath, Pangeran Ahmed, Pangeran Sultan, Pangeran Abdul Aziz, Pangeran Faisal, dan Putri Hassa. Sementara istri keduanya bernama Sarah binti Faisal Al-Subai dan hanya dikaruniai 1 anak, yakni Pangeran Saud. Nah, terkait pangeran MBS, di mana ibunya menjadi istri ketiga, memiliki 5 orang saudara kandung. Di antaranya Pangeran Turki bin Salman, Pangeran Khalid bin Salman, Pangeran Naif bin Salman, Pangeran Bandar bin Salman, dan Pangeran Rakan bin Salman. Latar pendidikan. Berbeda dengan anak penguasa monarki atau pemimpin negara non-monarki pada umumnya, Pangeran MBS diketahui mengenyam pendidikan di sekolah khusus untuk para anggota keluarga kerajaan di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Yang menarik, seperti dilansir BBC, Pangeran MBS besar dalam kehidupan istana yang nyaman dengan pembantu, juru masak, dan pekerja ekspatriat untuk memenuhi kebutuhannya. Rahid Sekai, mantan pekerja istana, mengatakan, tampaknya ia bisa melakukan apapun yang ia suka. Lebih lanjut, ketika sang pangeran ditawari kuliah di luar negeri, ia justru memilih melanjutkan pendidikannya di dalam negeri, tepatnya di Universitas King Saud Riyadh. Ya, seperti diketahui, MBS melanjutkan pendidikannya di King Saud University, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 2007. Menariknya, keputusan tersebut dianggap patriotik oleh warga Saudi, membuatnya dianggap sebagai putra bangsa. Namun akibatnya, ia diketahui tidak cukup fasih berbahasa Inggris. Dijuluki Mr. Everything. Siapa di antara kalian yang memperhatikan mengapa setiap agenda kenegaraan Arab Saudi seringkali diwakili oleh sosok pangeran yang satu ini? Entah karena memang struktur pemerintahan Saudi yang demikian atau terdapat hal lain, namun yang jelas Pangeran MBS ini diketahui memegang berbagai jabatan strategis dalam pemerintahan Saudi. Saking luar biasanya, sejumlah diplomat barat sampai menjulukinya sebagai Mr. Everything atau Tuan Segalanya. Melansir laman Khaleej Times dalam artikelnya Why Saud's Mohammed bin Salman is Mr. Everything, Pangeran MBS memegang kekuasaan yang tidak biasa untuk pria berusia 35 tahun. Di antara posisi kuncinya adalah sebagai Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang dibentuk pada tahun 2016 untuk mengawasi perekonomian. Selain itu, Pangeran MBS juga memimpin badan yang mengawasi raksasa minyak negara Saudi, Aramco. Sejak tahun 2014, posisi strategis MBS diantaranya Ketua Mahkamah dan Penasihat Khusus Putra Mahkota dari 3 Maret 2014 hingga 13 Januari 2015, kemudian Ketua Mahkamah Kerajaan Saudi dan Penasihat Khusus Pelayan 2 Tanah Suci dari 23 Januari 2015 hingga 29 April 2015, lalu Deputi Putra Mahkota Arab Saudi dari 3 Januari 2015 hingga 21 Juni 2017. Saat ini, ia juga tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak 23 Januari 2015 dan Putra Mahkota sejak 21 Juni 2017 serta Wakil Perdana Menteri Arab Saudi. Putra Mahkota Kerajaan Saudi. Terpilihnya Pangeran MBS sebagai Putra Mahkota tidak lepas dari sejumlah peristiwa. Ya, salah satu yang paling berpengaruh adalah saat meninggalnya Putra Mahkota Nayef bin Abdul Aziz Al Saud pada Juni 2012. Kabar tersebut membuat Pangeran MBS naik ke posisi nomor 2 dalam suksesi, setelah ayahnya diangkat menjadi Putra Mahkota baru.
Namun setelah diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada Januari 2015, Raja Salman menunjuk saudaranya Pangeran Mukrin bin Abdul Aziz Al Saud sebagai putra mahkota. Tetapi dikarenakan usia, Raja Salman mencopot Pangeran Mukrin sebagai suksesi. Yang menarik, seperti dilansir Republika pada 29 April 2015, Raja Salman justru menunjuk keponakannya, Muhammad bin Nayef yang saat itu berusia 55 tahun sebagai putra mahkota. Sementara Pangeran MBS menjadi wakil putra mahkota. Sejak saat itu, isu perebutan kekuasaan di era Raja Salman menjadi satu topik hangat yang seringkali disoroti. Alhasil, 2 tahun berselang, tepatnya Juni 2017, Raja Salman mencopot keponakannya sebagai pewaris tahta. Melansir laman Tempo, sejak 21 Juni 2017, Raja Salman menunjuk putra mahkotanya, Muhammad bin Salman, sebagai suksesi. Babat habis lawan politik. Sejak diangkat sebagai suksesi pengganti Raja Salman pada 2017 lalu, Pangeran MBS perlahan memunculkan wajah baru Arab Saudi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Meski menjadi orang nomor 2 setelah ayahnya, sejumlah pengamat menyebut kalau saat ini Arab Saudi sudah memasuki rezim baru. Yap, rezim MBS. Bahkan berbagai media internasional melaporkan kalau sejak 2017 Pangeran MBS sudah melakukan cara-cara politis dan keji untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya seperti tuduhan kasus korupsi, kriminalisasi ulama, wartawan dan pegiat HAM, pembunuhan diam-diam, serta masih banyak lagi. 2 diantaranya seperti yang dilaporkan The Wall Street Journal dan Reuters yang menyebut sang pangeran tidak mentoleransi adanya saingan manapun di dalam tubuh kerajaan. Pada Maret 2020 ini, pihak berwenang Saudi menangkap beberapa pangeran berpangkat tinggi atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, termasuk kerabat ayahnya. Nah, latar belakang bersih-bersih tersebut memperlihatkan kalau masih terdapat potensi perebutan kekuasaan di negara tersebut. Ambisi Arab Saudi 2030. Mungkin inilah goals dari apa yang saat ini tengah dibangun rezim MBS. Ya, proyek yang disebut-sebut reformasi radikal itu bernama Saudi Vision 2030. Melansir laman Reuters dalam artikelnya, Saudis await Princess Vision of Future with Hope and Concern. Visi Saudi 2030 merupakan sebagai big plan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi, mendiversifikasi ekonomi Saudi, dan mengembangkan sektor layanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta rekreasi dan pariwisata. Nah, visi ini diumumkan sejak 25 April 2016 oleh Pangeran MBS selaku Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan Saudi. Dengan kata lain, seperti dikutip tirto.id, Pangeran MBS ingin mengubah negaranya menjadi negara Islam moderat atau mensekulerkan Arab Saudi sebagai negara yang terbuka dengan perbedaan. Saat ini beberapa imbas dari visi tersebut diantaranya pelegalan bioskop, kebebasan perempuan untuk mengemudi, masuk stadion dan militer, perbaikan masalah perceraian, hak asuh anak, percampuran laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum, serta masih banyak lagi. Membolehkan wanita memakai bikini. Tahukah kalian, selain menggaungkan reformasi di dalam kerajaan Saudi, Pangeran MBS juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sudah tampak menunjukkan keliberalan negaranya. Satu diantaranya adalah memperbolehkan wanita memakai bikini. Hal tersebut seperti dikutip Detik dalam artikelnya yang mengatakan kalau pemerintah Arab Saudi sudah memperbolehkan wanita menggunakan bikini di pantai. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka meningkatkan ekonomi pariwisatanya. Masih dari sumber yang sama, sang putra mahkota membolehkan perempuan mengenakan bikini di resort super mewah di tepi pantai Laut Merah pada tahun 2022 mendatang. Kendati demikian, kebijakan itu justru banyak menuai kontroversi di mana-mana. Itulah sederet fakta menarik Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, penguasa masa depan monarki Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu?